Oke, Kak Sabda coba dibuka dulu. Berarti dari dua cewek, dua cowok. Random. Atau dari kalian ada yang mau angkat tangan, mau diri cek? Ayo coba. Ada yang mau di recheck di sini? Kayaknya nggak ada. Semuanya suka rela ditunjuk aja Kak Sabda. Oke. Coba lihat. Yang dari sini dulu mau ya. Ya, oke, boleh. Coba Kak Sabda mau tunjuk punya Amel. Yang kelihatan cuma Amel di situ. Lah udah ada kan udah Kak Sabda kasih kirim link. Oke, ini punya Amel. Apa? Belum apa? Ini udah ada nih. Tuh satu aja tuh udah answer. Ketahuan. Dari mananya? Beneran kemarin belum ada? Ya udah ini tinggal dijawab lagi dia udah ada jawaban. Nah, udah tinggal di bawahnya. Oke, coba selain Amel Kak Sabda. Sekarang yang cowok dulu. Wih, pilih wih. Syakil deh, Syakil. Oke, punya Syakil. Punya Sakil. Apa sih? Belum. Muhammad Sakwil. Oh, udah bawa. Udah datang tuh. Lagi buru-buru di blog dan buru-buru di chat GPT. Ah, tuh baru di blog semua. Nggak apa-apa sambil dikerjain ya. Kalian biar rapi jawabnya kasih ini aja nih di bawahnya. Kayak kasih tabel cuma satu kotak aja jadi biar rapi jawaban gitu di bawah. Tahu cara buat tabelnya, Syakil? Hah. Serius? Coba ada yang tahu cara buat tabelnya gak? Coba ayo, kalau ada yang tahu bisa dipandu ke Kasabda, misalnya ke menu mana. Ayo coba. Ayo coba, ada yang mau coba? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Nanti sama Kak Dwi dicatat buat SC. Iya, iya. Iya, coba ada yang mau angkat tangan? Cara buat Sakil skill. bisa. Oke, Sanda nggak pakai L. Coba. Gimana coba Sanda? Arahkan ke Sabda. Insert ke Sabda. Lo insert. Oke, terus offset Tabel. tabel. Terus Terus, tinggal beli satu kotak aja. Oke. terus. Oke, udah tahu semuanya? Syakil udah tahu? Udah, oke. Saya thank you dulu sama Sanda. Thank you Sanda. Oke, Bikin. jadi nanti pada saat bagian jawaban kalian bisa bedain, kreasikan kalian punya punya kreativitas. Misalnya itu dia dibuat tabel, tapi kalian misalnya mau buat warna tabelnya mau warna biru, mau warna pink, mau warna hijau itu boleh, nggak ada larangan sama sekali. Ataupun kalau misalnya kalian beranggapan warnanya nggak mau fontnya nggak mau hitam, tapi mau warna misalnya mau warna biru, mau warna dark green dan macam-macam itu juga boleh. Karena kenapa Mamoy bilang boleh untuk di kelas Mamoy ya? Itu yang biasa Mamoy juga jalankan selama Mamoy perkuliahan. Karena kalau hitam putih aja kan boring ya. Nah kita mengkreasikan dengan kalian punya passion, misalnya sukanya oh yaudah warna fontnya pas bagian jawaban mau jadi hijau, mau jadi orange, mau jadi brown itu boleh. Atau bahkan kalau kalian mau tambah aksesoris atau desain lainnya, misalnya mau ada gambarnya juga atau mau ada GIF dan macam-macam itu juga boleh. Atau bahkan ada yang mau mengkreasikan dengan sangat kreatif dan rajin untuk mengasah soft skillnya, mengkombinasikan antara Rinfodoc dengan Rinfoslide atau bahkan Rinfosit saling connecting, itu juga boleh banget.
Jadi di sini Mamoy berharap kalian tidak hanya satu jalur, misalnya disuruhnya apa kalian jalanin itu, tapi kalian ambil kesempatan ini untuk mengasah kalian punya soft skill. Karena tidak dilarang untuk kalian berkreasi di sini, di arah yang positif ini. Berarti misalnya dari Amel atau misalnya dari Sanda atau misalnya dari Syakil, dari yang lainnya, dari Sultan kayak gitu. Oh iya misalnya bagian jawabannya mau ngeling nih, mau lebih bagus lah ibaratnya. Misalnya mau ada link-linknya atau gimana itu boleh. Terus misalnya dalam satu kotak mau warna-warni, di bold, nah itu justru lebih bagus. Pada saat misalnya dibilangnya itu jawaban, ada kalimat-kalimat inti, kalian bold, kalian garis bawahi, kalian garis miring, kalian cetak miring kayak gitu, misalnya in English atau apa itu boleh, ya. Untuk di mata kuliah Mamoy, Mamoy mengizinkan kalian sekali lagi berkreasi dan Mamoy berharap kalian mengkreasikannya untuk bisa lebih out of the box, atau bahkan misalnya mau bikinnya pakai Canva itu juga boleh, atau pakai font yang meliuk-liuk, enggak harus Times New Roman di sini. Kalian boleh pakai sans serif ya, biasanya Mamoy pakai itu kalau nggak salah, atau pakai font yang lainnya itu juga boleh. Jadi nggak harus Arial, nggak harus Times New Roman, besar kecilnya juga kalian nggak harus selalu di 10 sampai 12 maksimal. Kalian mau atur gimana manisnya, biasanya cewek-cewek akan lebih manis aturnya, misalnya dari title 16 kemudian menurun ke subtitle 14 dan menjadi 12 dan seterusnya. Tapi intinya ini akan menjadi karya kalian kan, ini hasil karya kalian secara digital yang artinya sampai kalian lulus nanti pun akan ada di sana. Ya, one day kalian iseng udah lulus, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang kalian melihat bagaimana progres kalian pada saat lagi memproses perkuliahan ini, ya kalian bisa lihat apakah yang asal-asalan atau yang lebih bagus dan yang lain-lainnya. Terlihat simple, tapi itu akan bisa menciptakan momen lebih bagus buat kalian. Artinya kalian bisa sambil healing ya, misalnya oh ya dekor-dekor ada gimana, anggap aja lagi healing dalam menjawab hal ini. Misalnya ada anak reggae di sini gitu kan, anak reggae kan warnanya merah kuning hijau ya, bener gak? Arul anak reggae. Ya, misalnya mau nuansa merah kuning hijau, dipersilakan. Atau bahkan misalnya mau monokrom aja deh Moy. Atau bahkan dibalik, misalnya si background putih dijadiin hitam, tulisannya jadi putih, itu terserah. Oke? So, next week Mamoy mau lihat lagi hal ini udah jauh lebih. Syakil mau apa? Iya, tanya apa biar temennya sekalian tahu. Jadi temennya juga bisa mengkreasikan. Itu bebas. Ya, itu table juga bisa kalian tentukan kan ya, mau putus-putus, mau dot, mau apa terserah. Atau bahkan kalian mau buat yang berbeda, misalnya kalian buat jawabannya di Canva, ada desainnya apa segala macam, kalian masukin, kalian insert gambar jatuhnya ya jadinya. Untuk yang posisi jawaban itu juga boleh. Ya, karena kan kalau misal di doc, misal mau ngapa-ngapain terbatas. Paling ada word art apa yang kayak gitu ya. Itu juga boleh dipakai, tapi mau lebih bagus lagi ya kalian kombinasikan berbagai macam tools. Jadi next Mamoy mau tahu kalian menggunakan berapa software atau tools atau equipment kalian untuk bisa menghasilkan karya kalian. Oke, misalnya dari Steven bilang, oh iya Steven misalnya pakai 5, apa aja? Misalnya pakai Canva, bahkan misalnya ada foto yang pakai Midjourney ya. Karena misalnya ada, pas nama nggak mau cuma nama, mau pakai foto Steven tapi edit misalnya pakai Midjourney kan bisa ya kayak gitu. Misalnya mau pakai jas, di sebelahnya mau mobil Bentley dan lain sebagainya macamnya ya. Itu kan doa ya. Terus misalnya pakai slide, pakai Excel, atau misalnya pakai software yang lainnya itu juga boleh. Oke, untuk di bagian sini. Jadi minggu depan akan lebih menarik, tidak hanya hitam putih. Setuju? Setuju. Setuju gak semuanya? Oke, setuju ya. Berarti next week dilihat nggak hitam putih ya semuanya ya. Next week kita lihat satu persatu ya Kak Sabda ya. Ya boleh, Kalau cekin sekarang lagi. random nih, 2 cewek, 2 cowok, jadi empat anak. Tapi next week kita coba buka satu persatu, kalian punya kreasinya kayak gimana.
Bahkan mau insert music atau mau insert video itu juga dipersilakan. Apa? Jedak jeduk boleh. Mau tak bola boleh, mau jedak jeduk, mau solawatan, mau yang macam-macam kayak gitu itu juga boleh. Oke? So tadi udah Amel, udah Syakil, dua anak lagi. Yang ketiga kita mau lihat dari siapa Kak Sabda? Ya apa ya? Yang online, yang online. Ya, Coba ya, yang online. ada siapa kita lihat yang online? Mungkin ada misalnya ada Risma atau ada yang lainnya. Coba mungkin yang online ada yang mau dicek, yang ada di Zoom. Langsung disebut nama aja dari daftar partisipan yang online ada siapa? Ada 34 orang sih. Coba lihat punya Virgiawan kali ya. Coba ada nggak Virgi? Ya ada. Belum juga ya? Masih rapih. Masih rapi. Masih Oke. rapih. Jadi nanti yang anak-anak yang di online juga coba diperhatikan pelan-pelan, tipis-tipis gitu ya untuk ditengok-tengok kalian punya assignment untuk bisa dipercantik dan diproses jawaban-jawabannya. Harapannya kalian nggak mepet-mepet baru ngerjain, tapi kalian bisa cicil dari sekarang. Karena Disling kan untuk one semester kan, artinya bukan sesuatu yang so many, misal berbagai macam gitu ya beragam, tapi hanya ini kayak gitu. Oke, satu lagi kita mau lihat punya, ya Farid katanya. Masih bersih Kak Sabda? Pak Ketua mau dicek, Pak Ketua? Iya. Waduh. Belum disentuh. Oke, kita coba lihat dulu punya Farid. Eh, Farid Alam. Kali ya. Ya, masih bersih lagi. Masih bersih. Besok dilihat mau masukin foto idola kalian juga dipersilakan kalian dekor-dekor ya semuanya. Ibaratnya sih sebenarnya dalam memproses assignment ini kalian terapkan global perspektif kalian, berarti pandangan kalian secara global kayak gimana dan kalian bisa tuangkan kalian punya ide dan macam-macamnya di sini. Misalnya kalian halnya kan kurang lebih agak beda-beda tuh kayak gitu ya. Ya kalian sesuaikan dengan tema yang ada di dalam dan dekorasinya juga sama kayak gitu. Kalau misalnya Pak Steven deh tuh mau bilang, ya Steven misalnya bagi dendeng kayak gitu ya, dekorasinya mau gambar dendeng semua gitu ya, logo-logonya itu juga boleh. Oke. So, untuk hal ini kita cukupi ya, minggu depan kita cek bareng. One by one, oke. Sekarang Mamoy mau coba bahas yang perihal udah di-sharing, salah satunya sama Kanuke, perihal kelas hari Kamis. Oke. Siapa yang pernah ke One Space OCBC? Arul sama Steven aja ya? Oh Dimas juga udah. Coba siapa yang sudah pernah ke One Space OCBC? Oke, belum dominan ya. So, mau kalian proses sekarang. Bagi yang belum register, dicoba. Kelas hari Kamis akan dijalankannya di One Space OCBC. Jadi akan secara mandiri tujuannya ke arah OCBC One Space di BSD, seberang AIS BSD, kurang lebih dari sini di 30 menit kalau naik motor kali ya. Kurang lebih 30 menit jalanannya
bukan jalanan macet sih, sambil lihat-lihat ya jalanan besar kayak gitu, kecuali mungkin kalau di jam-jam kantor. Tapi kita berangkatnya kan siang ya, karena kelasnya kurang lebih di jam 2 atau 2.30. Kalian bisa datang lebih awal. Dimas mau tanya apa? Apa? Kalau bisa mau berangkat bareng nggak ya? Apa sih Kanuka bilangnya kemarin? Konvoy ya, konvoy. Iya, dari sini, siang Oh, dari dari sini. sini. Tapi kalian misalnya bilang, Arul rumahnya misalnya deket kayak Bina, sepengetahuan Mami kan rumah dia di daerah Gading Serpong ya Bina. Misalnya Bina bilang, Bina langsung aja mau, ya lebih efisien dari sana bener. Nggak mungkin dibilang mesti ke kampus dulu kan. Tinggal kalian pernyataan aja. Jadi kalian list yang sudah register siapa, nanti di data disiapkan juga sama Kanuke untuk penilaian-penilaiannya. Kemudian di bagian bawahnya kalian bisa list kalian konvoy atau kalian langsung di lokasi lah ibaratnya kayak gitu. Iya, Kamis jadinya siang itu ya. Coba ya, Mama sambil dicek ya. Kamis berarti besok ya? Coba di make sure ini itu ada Fitra kan? Oke, jadi yang mau konvoy kita kumpul di sini usahain jam 12.30. 12.30 udah ada di sini semua. Ya, boleh, boleh. Boleh, Boleh. boleh langsung ketemuan di sana. Jadi nanti langsung parkir di area, maksudnya di area gedung itulah intinya ya. Itu boleh di sana, tinggal kabar-kabarin di grup, misalnya Shekel udah nyampe atau misalnya Arul udah nyampe kayak gitu. Itu boleh. Jadi besok nggak ada kelas pagi ya, Kak Sabda ya. Ya, langsung pindah ke sana, oke? Coba Mama kasih waktu untuk 10 menit yang belum register diproses dulu karena kalau misalnya dilihat di sini baru sedikit. Jadi absennya berdasarkan yang hadir besok ya, makanya untuk di make sure bisa diregister dulu. Di sana kan ada 3 kan. Iya, itu kerjaan. Ya. Ah, ya kerjain lagi. Yang link pertama dulu ya, yang link pertama itu yang web.ocbc.id. Yang by WSL itu yang second. Kalian proses dulu yang di web.ocbc. Coba siapa yang sudah klik link pertama?
Sudah? Belum, oke, silakan.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Ayo yang habis nguap boleh cuci muka dulu. Silakan yang habis nguap dipersilakan cuci muka dulu. Ini belum jam 10, nanti jam 10 Mama akan break untuk kalian boleh ke toilet sebenarnya ya. Oke, kalau sudah kita coba sharing lagi perihal yang minggu lalu ya. Kita coba bantu ngebel ya. Minggu lalu kita udah bahas apa aja? Yang pertama, target. Target siapa? Target pasar kalian atau target pacar? Oh, pasar. Oke, berarti fokus ya. Takutnya dipikirnya pacar. Oke. Setelah membahas target, kemudian kita bahas tentang kebutuhan pasar atau kebutuhan pacar. Ya, kebutuhan pasar. Jadi kalian udah ada bayangan. Kalian punya target siapa, customer segmennya kayak gimana, kemudian kebutuhan mereka apa. Oke. Sekarang kita lagi mau bahas tentang strategi. Sebelum Mama lanjut, nanti after break kurang lebihnya minggu lalu Mama udah infoin ya. Berarti yang dari Bisgen 2 atau yang udah pernah ada project, yang udah jalan projectnya akan maju untuk sharing kalian survive-nya atau kalian melahirkannya kayak gimana. Dan itu nanti akan Mama panggil random, oke? Nah, kita sekarang mau bahas tentang strategi. Jadi strategi apa yang paling tepat untuk bisa menggait kalian punya customer segment? Untuk melengkapinya, karena sekarang kita lagi masih cuap-cuap secara verbal kayak gini, minggu depan Mamoy maunya kalian bisa bawa coretan kalian, baik itu mau mau kertas kosong dengan pulpen, mau langsung device apa segala macam, tapi intinya berdasarkan kalian punya project.
Kayak kalian lagi ngedrawing, kalian punya project kayak gimana. Kalau yang sudah jalan berarti kalian bisa lebih spesifikin, lebih kerucutin, dan lebih tekunin, benar-benar konsistenin. Apakah ini mau kalian sukseskan atau kalian mau recreate baru? Harapan mau sukseskan. Artinya kalian mulai mencari kesempatan-kesempatan lain untuk membesarkan nama dari produk kalian. Oke? Nah, dari yang strategi, kalau misalnya untuk buat strategi itu menurut kalian based on your feeling atau based on data? Feeling atau data? Data, bener? Jangan pakai feeling kan ya? Feeling atau data? Bukan chat GPT kan ya? Oh bukan katanya, bukan di belakang. Oke. Jadi berdasarkan strategi yang akan kalian jalanin untuk kalian tentukan yang nanti kalian akan draw ke bagian bisnis model kanvas kalian atau kalian akan update terus untuk kalian punya bisnis model kanvas karena bisnis model kanvas itu bukan sesuatu yang saklek. Berarti kalau misalnya kalian udah buat satu nih, itu bertahan misalnya sampai 5 tahun, 10 tahun gak boleh ganti, itu enggak kayak gitu. Tapi dia bisa menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan saat ini kayak gimana. Artinya kalau misalnya di bisnis model kanvasnya Syakil misalnya sebelumnya salah satu value-nya misalnya hidup sehat lah ibaratnya kayak gitu ya karena dia makanan sehat. Tapi per saat ini lagi hype-nya sesuatu yang bukan kayak begitu banget. Nah dia boleh mengupdate-nya karena menyesuaikan. Contoh, misalnya adalah Padang Payakumbuh tahu? Tahu. Ada yang pernah makan? Oh Dimas aja. Ya, soalnya di Tangerang nggak ada ya. Oke, dari Padang Payakumbuh yang Arif Muhammad, dia pasti kan punya BMC. BMC awal misalnya dia punya customer segmen adalah ya kita-kita lah ya, misalnya yang usia-usia muda gitu kan, yang Gen Z dan lain sebagainya macamnya. Sampai pada akhirnya mulai beralih, mulai beralihnya adalah dia buat versi untuk anak-anak. Yang paling terkenal dengan paketan anak-anak itu brand apa? Ya, betul. Yang paling terkenal ya, karena nanti dapat hadiah kecil-kecil apa kayak gitu kan ya. Nah, dia terkenal ke arah sananya. Kemudian Padang Payakumbuh mulai ke arah sana. Karena dia berarti menyesuaikan dia punya bisnis model kanvas lagi. Customer segmennya yang tadinya misalnya yang makan nasi Padang biasanya usia 10 ke atas atau bahkan 15 tahun ke atas lah. Karena itu kan santan banget misalnya gitu kan. Mulai dia rambah ke bawah. Mungkin menunya akan lebih light, berarti misalnya walaupun itu santan atau gimana tapi lebih ringan gitu misalnya ke anak-anak. Mama juga nggak tahu, tapi dia mulai mengarah ke anak-anak untuk paket-paket birthday dan lain-lain. Kemudian dari Padang Payakumbuh itu juga dia mulai update lagi. Update laginya apa? Dia collab. Yellow Fit Kitchen tahu? Tahu. Pernah makan? Siapa yang tadi bilang pernah? Oh Syakil pernah, oke. Ya karena dia arah konsepnya sama ya, makanan sehat. Dia collab dengan si Yellow Fit Kitchen. Dengan konsep yang dijual apa? Mau makan nasi Padang tetap sehat? Ya pesennya di Yellow Fit Kitchen. Mungkin, misalnya mungkin. Tadinya kalau masak rendang pakai gula sesendok, di Yellow Fit Kitchen misalnya dia masak gulanya cuma setengah. Karena mengurangi kan. Karena ibaratnya dia tagline-nya adalah untuk bisa lebih sehat lah. Katanya kalau makan itu seminggu turun berat badan gitu. Jadi tetap makanan nasi Padang tapi sehat. Karena sekarang kenapa dia arahnya sampai collab dengan Yellow Fit Kitchen? Sekarang awareness orang tentang makanan sehat itu semakin meningkat. Ya, tentang less sugar, tentang sesuatu yang manis-manis itu nggak baik buat tubuh, itu makin meningkat kesadarannya di orang-orang. Artinya dia sampai pada akhirnya harus bisa meregenerasi dia punya BMC. Begitupun dengan kalian. Walaupun misalnya Steven udah punya bagi dendeng atau misalnya Dimas juga udah punya maca kayak gitu kan. BMC-nya mesti menyesuaikan. Misalnya sebelumnya macanya cuma pure maca dengan milk aja gitu ya, entah oat atau fresh milk. Tapi per saat ini misalnya dia bisa pakai koko atau misalnya dia juga bisa pakai foam dan macam-macam. Intinya menyesuaikan dengan selera dari customer. Jadi antara yang kemarin kita bahas siapa target kalian itu akan berjalan terus.
Jadi kalian ngikutin dengan target saat itu. Karena usia kalian 20 tahun sama atau beda dengan zaman waktu orang tua kalian usia 20 tahun. Beda kan ya? Usia boleh sama, tapi kondisi zamannya berbeda. Artinya usaha kalian pada saat lagi jalanin, target kalian di usia 20 tahun misalnya. Ya 20 tahun sekarang misalnya lagi hype-nya dari TikTok atau misalnya dari sosmed lain-lain yang kayak gitu punya ya, atau misalnya skena-skena kayak gitu kan, kalau misalnya kalian mainnya di clothingan, kemudian berjalan 5 tahun kemudian. Kan 5 tahun kemudian kalian akan tetap di customer segmen usia 20 kan. Tapi setelah 5 tahun kemudian itu skena udah nggak lagi zaman misalnya. Hidup sehat atau bahkan bagian olahraga ya. Dulu kan lari banget ya kan. Running dulu hype banget kan. Kemudian sepedaan, hype banget juga kan. Sekarang perpadelan, hype banget. Mulai muncul pickleball. Ya, artinya dengan usia yang di sana berarti di 20 tahun, tapi sesuatu objeknya itu berjalan. Kebaruannya berbeda-beda. Kalian harus bisa menyesuaikan. Kalau misalnya si bagi dendeng misalnya pedes kan, cabai merah kayak gitu. Tiba-tiba lagi hype-nya cabai bulat-bulat itu, tahu gak sih yang iya cabai apa ya namanya? Mama pernah lihat di TikTok. Apa? Ah, gendot. Iya ya pokoknya gembul gitu loh dia. Mama pernah lihat dia orang makan. Siapa yang makan itu? Ya pokoknya dia makan cabai kayak gitu. Oh, Santi, istrinya Denny Cagur kalau nggak salah ya, dia makan cabai gendot. Iya itu. Misalnya, berarti si bagi dendeng mesti menyesuaikan yang lagi hype sambal tipe apa nih. Berarti dendeng dengan cabai gendot misalnya atau gimana, itu pasti cepet booming ya. Ya. Atau misalnya sekarang yang Mamoy baru beberapa hari lihat ada yang makan cabai gede banget. Kayaknya panjangnya mungkin sepanjang ini deh. Warna hijau apa kuning ya, Mamoy lupa. Tapi dia makan gitu loh, nggak tahu pedes atau enggak ya. Katanya cabai China atau apa, Mamoy nggak tahu tapi gede banget misalnya. Nah berarti yang kalian di area makanan gurih, mulai tuh hypein si cabai itu misalnya. Ya, karena kalian mesti berjalan, berarti pada saat kalian tahu target kalian siapa, kalian mesti menyesuaikan. Enggak bisa usia usia project kalian atau misalnya produk kalian berjalan 3 tahun, tiba-tiba orang udah berubah kanan kiri, kalian tetap di sana. Di awal kita nggak bisa idealis, ya. Kecuali kita memiliki modal yang gede, berarti siap burn money gede-gedean. Berarti ya udah idealis aja, pokoknya kayak gini gitu. Itu bisa. Sometimes ada beberapa tempat kopi yang Mamoy lihat dia idealis ya karena memang itu untuk hobi dia. Salah satunya misalnya tumbler tumbler kopi kalau nggak salah ya di BSD dekat dekat OCBC Open Space, dia di ruko-ruko yang seberang ASBSD. Dia idealisnya harga kayak nggak gitu terlalu mahal, cupnya bagus, tebel apa kayak gitu. Dia jual kopi pakai lemon, pakai honey kayak gitu. Kemudian dia untuk ngumpulin anak-anak sepeda. Dimas tahu ya, dia idealis, tapi kan dia ada modal. Kita yang masih baru perintis karena bukan pewaris ya, modalnya belum ada, artinya mesti pandai membaca situasi. Ya, Mamoy berharapnya kalian benar-benar bisa sukseskan dan ambil ajang yang akan Mamoy banyak share ke depannya dengan Titri yang lain juga, kegiatan-kegiatan khususnya yang Kota Tangerang, karena kita berada di Kota Tangerang dan kita udah kerjasama juga dengan dinas-dinas yang ada di Kota Tangerang, kegiatan-kegiatan yang mensupport kalian punya UMKM atau startup. Oke? Misalnya dalam waktu dekat Mama misalnya share kegiatan tentang pembuatan barcode kalian atau gimana segala macam, itu juga kalian bisa proses. Oke? Dan minggu depan kita coba sharing perihal pembuatan NIB ya, supaya kalian punya legal legal produk kalian itu kalian seriusin, karena sekarang Mamoy nampak kalian masih yang nggak terlalu serius, tapi bagaimana itu menjadi lebih serius dengan NIB atas nama CEO-nya atau nama kalian kayak gitu, untuk kedepannya bisa lebih jalan.
Karena kalau misalnya kita mau jalanin program-program yang dari pemerintah, khususnya misalnya yang pemerintah Kota Tangerang, itu mesti ada NIP, sorry NIB, ya. NIB ada yang tahu kepanjangannya? Apa? NIB. Iya, tapi maksudnya udah sampai keluar belum kalian punya? Coba di recheck dulu dan kalian bisa update di grup, intinya bisa lebih ke arah sana untuk bisa dijalaninnya. Termasuk yang misalnya ke arahnya jasa ya. Berarti kalian bisa arahkan ke sana dan mulai pelan-pelan untuk aktifkan kalian punya sosial media. Kalian karena zaman sekarang semua zaman digital banget ya. Kayak udah kebiasaan digital, mau jalan ke mall aja kayak berasa capek banget gitu. Ya. Kecuali nonton. Saat ini yang Mamoy masih, kalau menurut Mamoy yang masih belum bisa tergantikan adalah nonton di dalam sinema. Itu feel-nya masih tetap, ya masih susah digantikan walaupun di rumah bisa nonton lewat Netflix, misalnya kayak gitu ya. Tapi untuk nonton dengan nuansa sinema itu masih susah digantikan. Jadi sometimes Mamoy lebih, ya oke silakan. Lebih untuk ke mall ya nonton aja, habis itu balik kayak gitu. Gimana Dimas, sudah ada atau belum? Password. Coba yang lain ada yang coba mau login untuk hasilnya kayak gimana? Ada yang udah berhasil login atau semuanya lupa password? NIB-nya coba gimana? Sudah ada yang berhasil login untuk cek yang sebelumnya? Dimas saja. Oke, berarti minggu depan kita coba arahkan untuk yang NIB ya. Jadi kalian bisa lebih serius dan nanti pada saat kalian udah bisa memiliki NIB, kalian bisa masukin ke bio kalian punya produk juga atau kalian punya usaha juga bahwa usaha kalian sudah memiliki NIB kayak gitu. Dan memang pada saat lagi proses NIB itu di satu nama, benar ya Kale ya? Ya, jadi hanya satu nama, nanti kalian bisa tentukan namanya atas nama siapa untuk yang NIB tersebut dan menggunakan alamat yang mana. Kalau per saat ini, Mamu lebih menyarankan apabila ada anak-anak yang KTP-nya KTP Tangerang. Karena kan Mamoy maksudnya dari kampus kolaborasi dengan yang Kota Tangerang dan kegiatannya banyak yang disiapkan oleh dinas-dinas, salah satunya Indakop, itu yang KTP Tangerang. Tapi kalau kalian KTP-nya kabupaten gimana Moy misalnya? Ya diproses saja nggak apa-apa, pasti kita ada jalan lah ibaratnya kayak gitu. Oke, karena mau mulai lihat udah ada yang nguap juga apa segala macam, silakan break 5 menit untuk ke toilet, yang mau ke toilet dulu. Syakil mau ke toilet? Sampai 10.15 dipersilakan yang mau break dulu.
Setelah itu kita coba sharing perihal dari yang teman-teman Bisgen 1, 2, 3 perjalanan nge-build-nya. Di sini ada Kak Ale, kemudian ada Kak Steven dan timnya, ada Kak Sanda nggak pakai L, kemudian ini nggak ada ya, Kanza dan kawan-kawan nggak ada ya? Ah, iya. Jadi yang ada nanti bisa sharing dulu untuk kalian punya perjalanannya kayak gimana. Atau mau langsung lanjut? Lanjut? Kata Farid lanjut. Oke. So sekarang kita coba dengerin sharing dulu dari teman-teman yang udah pernah coba buat. Nanti kalian bisa langsung tanya atau kalian mau dikumpulin dulu pertanyaannya sambil nunggu teman-teman yang lainnya udah selesai, baru kita tanyain satu persatu kayak gitu ya, tentang how to-nya atau bagaimana dia punya mimpi itu akan sustain atau cukup sampai di sini. Karena kenapa Mamoy bilang kayak gitu, dan sekali lagi Mamoy bawelin kalian supaya usahanya tidak hanya aktif pada saat perkuliahan aktif. Tetapi itu bisa bermanfaat dan bergerak walau kalian lagi libur kuliah. Kan tujuannya untuk bisa mendatangkan income ke kantong kalian. Oke, bukan ke kantong Mamoy ya, tapi ke kantong kalian. Artinya pada saat lagi memprosesnya kalian nggak bisa on off-nya terlalu lama. Kalau misalnya kalian ada kurva, kurva itu tuh kayak naik, pas lagi libur kuliah tidur kan garis datar bawah gitu. Terus mulai aktif lagi berkuliahan, mulai naik lagi. Nanti turun lagi, itu nggak bisa. Kalau in the real life, berarti kita lagi real life ya, bukan lagi mimpi atau lagi dracin kayak gitu ya. Kita harus berusaha naikin kurva terus kan. Kurva pemasukan income kalian mau kayak gimana? Kalau misalnya maunya naik terus, pada saat lagi libur kalian mau nggak mau ya jalanin. Jika itu adalah jati diri kalian beneran gitu. Oke, nggak bisa yang naik, turun, slow, terus mau naik lagi, susah lagi. Selain susah lagi, moodnya juga bangkitinnya susah lagi, kayak mulai dari nol lagi. Karena udah naik, turun, mau mulai lagi juga lupa tuh kemarin 2 bulan, 3 bulan ngapain ya nggak kesentuh. Atau bahkan jangan-jangan sosmednya bagiku juga lupa password. Kayak gitu. Ya, bener ya, Steven ya. Oh enggak kan ya. Oke, jadi kalian coba harus dan pelan-pelan, pelan-pelan. Artinya gini, kalian atur strategi. Kalau misalnya Januari ke Februari ada libur 1 bulan, kalian udah satu grup misalnya berlima, jangan ngilang semua. Tetap kayak bagi shift gitu loh, supaya dia tetap aktif. Minimal kalau kalian nggak mau untuk transaksi atau menerima transaksi, sosial medianya tetap jalan. Ya, entah itu kalian dari update status atau bahkan dari storytelling tentang misalnya produk-produk kalian itu kaitan dan benefitnya apa, supaya orang tetap aware, tetap sadar gitu bahwa ada kalian gitu loh. Ya, Mamoy harap bisa dijalanin kayak gitu supaya nggak naik turun. Karena kalau kalian itu udah usaha bener itu udah kolaps. Ya, nggak ada pemasukan terus tiba-tiba mesti modal lagi. Nggak ada pemasukan modal lagi kayak gitu. So, di sini kita mau dengerin cerita bentar dari Kak Alea perihal create Cokocin, just tell the story about Cokocin sampai pada akhirnya Kak Ale mendapatkan pendanaan hibah. Kasih plus dulu dong untuk Kak Ale. Jadi di sini real, berarti sampai Kak Ale mendapatkan pendanaan hibah senilai berapa nanti Kak Ale kasih tahu. Tapi Kak Ale cukup cerita bagaimana create new flavor ya, karena dia mesti ngeracik kayak gitu. Sampai pada akhirnya dia membutuhkan pendanaan kan ya, dan mencari pendanaan hibah dan lolos dan mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Sekali lagi kasih plus yang meriah untuk Kak Ale.
Halo, selamat pagi semuanya. Enggak gitu. Ini tiba-tiba ya kayak pertama kali masuk kelas, tahu-tahu langsung ditembak sama Moy. Jadi di sini Ale mau sedikit cerita. Di sini ada yang udah tahu belum cokocin itu apa? Jangan bohong, Steven orang penikmatnya. Ada yang tahu nggak kepanjangan cokocin itu apa? Kalau kalau yang tahu, Bisgen 2 jangan jangan jawab, Bisgen 3 jangan jawab, Bisgen 4 deh yang jawab. Nanti dapat cokocin dari Mamoy. Ya, siapa yang tahu kepanjangan dari cokocin? Eh, orang dalam nggak boleh angkat tangan. Ya, cokocin boleh boleh. Mau searching di internet juga bisa. Udah ada. Nah, ada yang tahu nggak? Ih, jangan orang dalam. Ini nggak ada yang tahu nih. Bisgen 4. Emang belum belum pernah cobain cokocin itu apa? Belum belum datang ke RIC. Belum. Aduh, ketinggalan zaman banget. Cokocin itu coklat cinta. Eh, coklat cinta. Jadi kenapa kenapa dinamain coklat cinta? Karena biasanya cinta tumbuh melalui sebuah coklat. Nah, kan Valentine aja apa? Valentine biasanya ngasih coklat kan? Betul. Nah, di sini kenapa Ale memilih untuk minuman cokocin sih gitu. Kenapa sih kok coklat banget gitu? Karena kalau tanpa kalian sadarin, Indonesia itu nomor 8 terbesar, aku bukan akomodasi, penghasil kokoa dari seluruh dunia. Itu. Jadi sayang banget kalau misalnya kalian gak manfaatin sumber daya alam yang ada. Nah terus, nah dari sini, dari Cokocin itu, Ale mulai dari tahun lalu bulan April. Nah setelah itu Ale nggak puas dengan Cokocin. Akhirnya Ale coba ciptain dengan 7 menu, sorry 5 menu tambahan. Itu ada di sini. Nah kalian kalau misalnya mau kepoin di RIC itu menunya ada apa aja, itu tinggal buka Instagramnya Kopi Chai atau Instagramnya Pandopo Catering. Nah untuk ngembangin menu-menu yang ada ini, ke bawahan dah, punten. Nah ini stop pada. Nah untuk ngembangin menu-menu ini otomatis memerlukan pendanaan yang lumayan besar, dan alhamdulillahnya melalui Cokocin awalnya itu Ale bisa mendapatkan hibah dengan total 46.202.000. Itu. Jadi kalau kalian di sini kira-kira oh bisnis itu harus pakai modal. Enggak kok, kita bisa dimodalin sama pemerintah. Yang penting kaliannya bisa, yang penting kaliannya bener-bener mau belajar, mau coba develop produknya, mau trial and error, mau terus tekunin produknya. Nah dari sini perjalanannya nggak mudah, lumayan banyak R&D produknya, ada yang rasanya aneh, ada yang rasanya enak, bahkan enak di lidah pembuat, belum tentu enak di lidah konsumen. Nah itu juga banyak kendala-kendala kayak gitu. Nah dari sini, dari teman-teman ada yang mau nanya nggak sih? Kita saling tanya jawab aja, ya boleh. Oke. Nah, bikin bikin proposal hibah tuh ribet apa enggak? Eh, pusing sih, pusing sih. Tapi gini, kalau kalian udah tahu nih, mau udah tahu konsep bisnis kalian apa, kalian tinggal minta aja ChatGPT kerangka kerangka untuk proposal itu seperti apa sih? Nah, ketika udah ada kerangkanya dan kalian memahami produknya, kalian bisa dengan leluasa buat
ngerjain itu semua gitu. Dan di sini kan banyak titri yang bisa diajak buat sharing aja. Nih gue udah bikin proposalnya, nih saya udah bikin proposalnya gitu kan. Coba dong minta di recheck gitu. Ada yang kurang apa enggak? Nanti titrinya pasti akan welcome banget. Gitu. Terus ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini bahasa apa lagi sih? Ayo ada yang mau nanya Ada ke yang Kak mau Ale? nanya nggak? Ini udah pada punya bisnis semua kan di sini? Yang Bisgen 2, Bisgen 2, Bisgen 3 udah kali. Ini bisnisnya ada yang punya halangan nggak gitu? Hambatan nggak? Lancar jaya, Masya Allah. Coba-coba, ini ini beneran nggak ada yang mau nanya nih. Pasif banget, pasif. Terus Steven tanya Magi Dendengnya biar bisa buka 10 cabang. Ini udah cabang udah banyak nih bosnya nih. BMC-nya gimana? Target pasar gimana? Coba-coba. Apa nggak usah bingung, nanya tuh nggak usah bingung. Nanya tuh nggak perlu dipikirin, nanya tuh yang emang lu pengen tahu, lu tanya. Nggak gitu maksudnya. Kalau enggak ini di bisnis kalian sekarang staka di mana? Mungkin Kak Ale bisa bantu. Ini pasif banget nih Moy. Kayaknya nggak ada yang mau ini nih. Ya, 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 ya. Oke. Pertama Cokocin bisa nyediain less sugar. Gitu. Salah satu penikmatnya itu Mamoy. Mamoy itu best customer yang memang punya resep sendiri. Jadi kalau mau bikin cokocin harus ada iniannya pesanan siapa? Mamoy. Oh oke, berarti pakai resepnya resep Mamoy gitu. Nah kalian juga kalau misalnya kalian emang penikmat cokocin, kita juga bisa bikinin resep spesial khusus kalian takaran seperti apa. Ah betul, betul. Nah gitu. Nah, salah satunya itu less sugar atau misal di sini Ale lagi coba develop untuk cokocin dengan mix sama rasa lain. Contohnya ada dua, cokocin dengan kopi sama cokocin dengan tea sama teh. Nah, kenapa? Ya, teh coklat eh ataupun kopi coklat gitu. Nah, untuk yang nggak suka manis banget itu lebih cocok ke yang campuran kopi. Kayak gitu. Itu solusi dari Cokocin saat ini. Perihal rasa. Nah, gimana? Pedas ya? Itu kayaknya harus dicampur sama jahe kali ya. Iya, iya, pernah, pernah. Ya, ya. Ya, by the way, di minggu ini, sorry, di minggu depan juga akan ada lagi. Ya, jadi nanti bisa akan dijadwalin untuk sama-sama kita ke sana. Ya, ASBSD, ekspor lagi. Untuk kalian bisa explore lagi lebih dalam dan sekali lagi jadi kalau Mamuy mau kalian gini, kalian kan pada saat ini actually kalian lagi struggle kan. Struggle-nya adalah bagaimana kalian benar-benar mau jalanin kalian punya UMKM ini. Dan kalian juga kurang lebih udah tahu, apalagi yang sekarang udah lagi di semester 6, sorry semester 5. Yang semester 5 siapa semester 5? Ya,
itu yang udah lagi mau KKP atau bahkan yang udah mendekati sidang-sidang kayak gitu, kalian lihat yang kemarin pada sidang itu kan lebih kepada hasil kuantitatif dari produknya masing-masing kan. Artinya untuk bisa mencapai angka yang fantastis atau penjualan yang luar biasa, kalian nggak bisa hanya dalam 1 bulan tiba-tiba langsung duar gitu kan. Kalian mesti kumpulin cicil dari sekarang-sekarang. Makanya Mami berharap kalian bisa konsisten jalanin. Kalian bisa tanyain bisa ke Kale atau bahkan untuk bisa kalian jalanin market research-nya, bagaimana kalian bisa istiqomah gitu loh. Kayak misalnya bagi dendeng, itu juga pasti sulit. Karena sekarang yang masak nggak ada nih. Iya kan? Dari awal yang masak nggak kelihatan hidungnya. Mana Steven? Ya, apa? Suka-suka katanya suka-suka. Nah, artinya kalian nggak bisa yang oh ya udah biasa aja, nggak bisa. Gimana kita mau mewujudkan income untuk masuk ke kantong kalian kalau misalnya dari kaliannya juga nggak mau berusaha. Kalau mau kalian split dari teman-teman kalian jalanin sendiri, silakan. Toh semua bisnismen yang sukses awal mulanya mereka akan ngerjain apa-apa semua sendiri. Iya, betul, Mai. Nggak bisa langsung punya karyawan, mana bisa orang belum ada cuan, bener kan Kale? Betul. Mulai dari siapin produknya, konten, atau bahkan desain, atau bahkan jualan juga, macam-macam Ya. itu semua mesti sendiri dulu. Oke, jadi kalian jangan nungguin temen, jangan alasan, itu Moy, si Arul Moy, Ya. udah diajak ngumpul nggak datang, jangan, tinggalin aja. Yang nggak mau jalan bareng, tinggalin. Karena sekarang kan lagi mau jalanin usaha, mana bisa main tunggu-tungguan. Ini juga Moy, paling penting kalau misalnya punya bisnis, kalian harus tahu product knowledge-nya. Jadi jangan sampai misalnya, oh gue nih sang investor, gue nggak mau tahu dapur lu kayak gimana. Nah, lu nggak boleh kayak gitu. Lu harus tahu product knowledge itu apa. Ketika si orang dapurnya pergi, bisnis itu tetap bisa jalan. Kenapa? Karena lu tahu produknya. Karena intinya ada di kalian, jantungnya di kalian. Bukan di one person yang ibaratnya bukan menjadi tim intinya kalian. Oke, so mau melihat misalnya dari Steven timnya gitu ya, nggak tahu nih nyawa-nyawanya lagi sakarat atau lagi sehat-sehat atau gimana gitu ya. Sampai pada akhirnya mungkin Steven one day bisa bilang, Moy kayaknya Steven ganti deh Moy. Ya, Akhirnya lama-lama so, give up ya. kayaknya yang ini susah nih keberlangsungan hidupnya. Ya dipersilakan daripada kalian nggak melangkah, lebih baik kalian melangkah. Dan pergantian ide atau gimana itu wajar sih. Sampai pada akhirnya ketemu yang ngepas di kalian. Yang paling mudah di kalian apa? Misalnya ternyata udahlah Steven misalnya custom stiker aja buat anak-anak kecil. Ya misalnya si siapa tuh Mickey Mouse apa kayak gitu-gitu. Steven desain, Steven jualin, apa segala macam boleh aja. Tapi ini sesuatu yang bisa bergerak. Karena mau sebagus apapun itu, misalnya ada Here Cookies atau misalnya ada Sanda kan yang minuman ungunya ya, bagus tuh. Tapi nggak bergerak, percuma. Sayang banget ya, Moy. Sayang, ya. Jadi mendingan kalian cuma jual garam sebutir tapi jalan. Garam rugi. Loh, bisa garam Iya, sebelumnya itu yang kalian tahu cuma garam warna putih kan? Tiba-tiba ada garam Himalayan kan? Benar? ya, warna pink. Yang warna pink. Dengan storytellingnya lebih sehat, bla 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 bla, bla. Banyak lah macam-macamnya. Lebih laku daripada garam putih. Lebih mahal. Lebih mahal. Garam Rukia apa sih? Nih, kalian mau jalanin usaha yang serius lah. Maksudnya jangan sampai jualan obat. Maksudnya bukan obat gimana ya, tapi kalau zaman dulu kan konsepnya lagi bilangnya, ih lu jualan obat yang dikelilingin orang-orang itu Oh gitu ya, loh. Iya, iya yang ya. kayak gitu. Janganlah, jangan Jangan yang kayak gitu. mistis-mistis lah, udah jangan mistis-mistis. Tapi yang beneran your product gitu. Sampai pada akhirnya kalian bisa ada stand, kalian buka sendiri, kalian punya produk kayak gitu.
Ya, yang sekarang targetnya Mamoy harap dan Mamoy berusaha untuk wujudin ke kalian di next Harja Karir kan ada booth. Ya, boothnya adalah produk dari kalian punya. Targetnya ya. Jadi kita make a deal dulu nih. RC-nya nanti kan akan ada di Februari actually, tapi kalian kan mesti persiapkan dari sekarang dan lain-lain. Ya, kalian coba strongin kalian punya produk. Nanti Mamoy akan ngomong ke manajemen untuk ngebuka peluang, paling enggak misalnya booth-booth untuk kalian. Produknya apa? Mamoy yang akan bantu untuk mengajukan ke manajemen. Tapi paling enggak kalian mesti seriusin. Karena kalau di dalam circle aja nih, kan kita di dalam circle nih ya, di area kampus aja kalian enggak bisa berdiri sendiri, gimana kalian bisa keluar? Oke? Jadi terserah deh kalian penguasaan materinya gimana apa segala macam gitu. Atau bahkan nilai UTS UASnya kayak gimana. Tapi kalau kalian jalanin penjualan kalian, misalnya dari produk kalian itu jualan garam sebutir pun menghasilkan transaksi misalnya sampai 999 transaksi, mau akan lebih apresiasi yang itu. Dibandingkan nilai UTS atau UAS kalian 99 atau 100. Ya, karena sekarang ya kita sama-sama tahu kan, sama-sama tahunya adalah kalian ujian gampang lah, buka-buka browser, ya, ya, murni kayak katanya ya, Percaya, Dim, percaya. tebu murni gitu ya. Atau misalnya buka, gampang lah, easy peasy lah. Tapi untuk menghasilkan nilai transaksi yang 999 itu nggak bisa pakai bantuan Cici atau misalnya ChatGPT atau aplikasi AI lainnya. Benar? Betul, betul. So, Mamoy mau melihat ke sana untuk kalian punya produk. Ya. Jadi kalian coba sukseskan. Steven dan Arul boleh ngobrol, dibahas lagi. Mau apa? Kayak gitu. Bahkan kemarin ada yang mau pave kan katanya atau gimana. Terserah. Selama ada segmen pasarnya, ya selama kalian meyakini bahwa itu sesuai dengan kebutuhan, ada yang membutuhkan. Kan yang nggak lucu misalnya jual apa yang nggak dibutuhkan orang, ya itu nggak bisa. Siapa yang beli? Siapa yang mau beli? Justru kita berjualan itu karena kebutuhan orang. Betul. Ya orang butuh apa kita supply. Benar. Kan sekarang gampang banget tinggal untuk melangkah ya. Sekali lagi Mama berharap kalian melangkah. So untuk per step-nya kalian mesti yang small aim, berarti yang tujuan-tujuannya kecil dulu aja. Misalnya kayak Sultan lagi bilang mau sukseskan tambak ikan orang tuanya kayak gitu. Insya Allah. Ya intinya tambak ikan lele gitu kan ya. Nah Mamoy mau gambaran kecilnya dulu. Small stepnya kayak gimana? Karena nggak bisa tiba-tiba jauh di sana, tiba-tiba kita loncat. Orang kaki kita aja juga paling cuma nyampe semeter gitu kan untuk loncat. Artinya pada saat kalian lagi mau mewujudkan, kalian mesti tahu nih langkah-langkah kecilnya apa dulu yang kalian mau capai. Apakah iya langsung buka tambak? Modalnya gede banget. Iya. Ya. Cuannya besar tapi modalnya juga besar. Iya modalnya besar, tapi gimana caranya supaya one day akan mencapai di titik tambak? Ya, misalnya contoh Raffi Ahmad, dia sekarang punya Rans Entertainment yang gitu gede gitu kan ya. Awalnya dia bukan pas dia dia mulai ya, dia bukan mulai dari si Ransnya langsung. Dia mulai dari artis. Iya. Artinya dia mulai dari step berbeda dulu loh. Dia kumpulin modal, ibaratnya kayak gitu kan. Dia bekerja dulu di dunia hiburan, ibaratnya yang kayak gitu punya artis, baru dia mulai mengarah ke mimpi dia. Betul. Artinya dia nggak idealis. Kecuali pewaris baru bisa idealis. Betul. Bener, kalau perintis itu nggak bisa idealis. Di awal kalau misalnya Sultan pandangan Mamoy, oh iya nih mau ke tambak ikan. Udah vision bener tambak ikan, Mamoy nggak larang. Abis itu cari jalan untuk menuju ke tambak ikannya. Nggak mungkin di awal langsung ke tambak ikannya. Kecuali tiba-tiba nih 50 juta modal. Ya itu beda. Kan sekarang kita sama-sama mau berjuang nih sekarang posisinya ya. Berarti kalau misalnya
Steven, oh iya mimpinya one day sebenarnya bukan si bagiku dendeng. Tapi misalnya mau punya clothingan atau misalnya mau punya usaha konsultan dan lain-lain. Ya udah, itu vision bener, tempel gede-gede di kamar, taruh biar inget terus tujuannya yang itu loh. Tapi kalian pelan-pelan nih jalanin usaha-usaha kalian untuk mencapai ke arah sana. Ya, karena misalnya orang mau jadi dosen, nggak langsung jadi dosen. Ya, artinya step yang dijalanin salah satunya S2, jadi asdos, apa segala macam akhirnya jadi dosen. Tuh. Begitupun misalnya kalian mau bisa usaha, kalian tempelin orang yang udah jalanin usaha. Misalnya, oh yaudah nih jalanin sama Kale. Kale kan udah ada beberapa store kayak gitu kan. Tanya-tanya terus apa segala macam kayak gitu. Untuk one day kalian punya. Oke? So, kita kasih plus dulu untuk Kale. Saya thank you ke Kale. Thank you, Mamoy. Thank you semuanya. Jadi dari Cokocin, Mamoy berharap untuk di kedepannya akan ada produk-produk lain lagi yang berhasil mendapatkan pendanaan hibah dari pemerintah. Di sini sudah dibuktikan oleh Kak Ale, sebenarnya nggak cuma produknya Kak Ale, di sini juga ada produk jasa yang dijalanin Kak Bintang, berarti jasa desain ya, itu juga mendapatkan pendanaan. Kemudian ada produk yang PC ya, yang biji ketapang itu juga mendapatkan pendanaan. Apa? Oh 3D printing, oke. Yang mereka jalanin beda 3D printing yang mana ya? Oh iya iya iya. Tapi itu arahnya bukan ke arah UMKM ya. Kalau yang ini kan produk UMKM, artinya mereka menjalankannya untuk sesuai atau meningkatkan kesadaran masyarakat juga bisa ada usaha tentang coklat atau misalnya tentang biji ketapang dan lain-lainnya. Jadi nanti Mamoy mau coba sukseskan dari produk-produk kalian, apalagi misalnya salah satu contohnya yang Sanda ya. Sanda punya itu juga salah satu hal yang menarik, yang unik yang bisa disukseskan sebenarnya. Tinggal dari Sandanya mau atau enggak. Kalau mau, ayo kita sama-sama bareng kerjain untuk mendapatkan pendanaan. Ya, karena produknya kan kearifan lokal. Biasanya dari pemerintah akan kurang lebihnya support yang bisa mendukung banyak orang kayak gitu. Oke, satu lagi kita coba dengerin cerita dari Dimas tentang maca ya. Teraca, awal mulanya bahkan Dimas waktu itu satu grup. Terus Dimas keluar kan ya. Jadi kalian asal asal mau terus melangkah bisa melewati masa kelam. Coba yuk sini Dimas, kita kasih aplaus dulu untuk Dimas. Ya nggak ada dia mah. Udah ayo. Ayo, Wi. Ya, kita sambut Inyong. Ya, perkenalkan nama saya Dimas dan ini ada tim saya namanya Dwi Rahma. Ya, jadi di sini saya akan menceritakan bagaimana awal terbentuknya Teraca. Nah, jadi Teraca itu maca ya. Jadi kita ambil nama Teraca karena nanti kita kedepannya akan menjual produk yang bertema maca. Mulai dari misalkan kayak cheesecake tapi dia tuh pakai matcha dan lain-lainnya. Jadi untuk ceritanya awal mulai terbentuk Kita Raca tuh jadi kan pas semester lalu disuruh ditanya sama Mamoy bagaimana kelanjutan untuk bisnis kita. Dan saya masih ada di Dendeng, Magi Dendeng. Dari ya dulu Magi Dendeng mau saya ya ya dulu Magi Dendeng.
Enggak, pertamanya Magi Deng. Eh, pertamanya apa? Taichan, ya kan. Terus nggak ada kejelasan keluar. Terus pindah ke Bawel Manajemen. Itu tuh kayak startup live streaming. Terus nggak ada kejelasan juga keluar. Terus akhirnya pas itu langsung ada kepikiran. Karena dulu dulu pernah jualan kopi sama jualan matcha juga. Terus kenapa? Karena matcha lagi tren, ikut tren lah ya FOMO sedikit. Kenapa nggak jualan matcha aja? Nah, terus pas itu tuh kita langsung main jual aja ya. Apa? Kita langsung main jual-jual aja ya. Ya, Ya, ya Ma ya. ya. Kita main jual-jual aja ya. Yang penting mah jalan dulu. Ya, penting jualan dulu. Jadi pas itu langsung dapat customer ya. Si Bina pertama customer pertama. Kalau yang untuk namanya Teraja itu si Bina. Terus si Rahma ini mempromosikan juga di pesantren-pesantrennya. Iya, punya pesantren dia. Enggak punya. Rahma. Enggak punya, enggak punya. Nah, pas itu juga kita mau kerjasama sama temannya si Rahma. Ya, sempat Tapi pas itu pas ada acara 17-an ya. diajak collab sama teman Rama. Pas Tapi dianya nggak cocok dirasa ya mungkin ya. kurang katanya. Padahal harganya udah oke banget itu. Ya seperti itu. Nanti untuk Teraca ke depannya itu ya rencananya sih pengen beli kayak dua atau enggak gerobak yang itu tuh yang kayak kopi keliling. Nanti kayak nge-hire orang itu suruh jualan gitu. Jadi karena kalau dilihat-lihat ini maca keliling tuh belum ada. Jadi cuma ada maca yang mangkal-mangkal doang tuh kayak apa namanya? Mamaca. Pen, yang serius pen, jangan kita dulu. Jadi ke depannya konsepnya akan seperti itu. Sudah Moy. Apa? Hah? Ya ada, tadi kan udah udah disebutin kayak planningnya itu kayak cheesecake tapi campur matcha gitu. Secepatnya sih masih trial and error. Seperti itu. Ada yang mau tanyain nggak? Jadi cara tuh orangnya bumi matcha. Sebenarnya masih berjalan Moy, kapan aja pesan pasti dibikinin. Tapi untuk saat ini sedang break, enggak sedang break sih, karena lagi nggak ada yang pesen aja terus adminnya juga disuruh nge-upload di story Instagram nggak diupload-upload. Oh gitu ya. Ya, Di-kick aja. gitu jangan. Ya Komara, adminnya Komara. Oh namanya Komara. Mana Komara? Nggak ada Komara di sini. Komara tuh anak rajak itu tuh. Oke, dari Maca, menurut Dimas masih ada nyawa atau mesti ada pembaharuan? Masih ada nyawa Moy. Kita akan memperkembangkan berbagai macam rasanya juga, mulai dari kayak matcha strawberry, matcha campur coconut air gitu. Iya, coconut air, benar. Iya, Terus? seperti itu. Dan nanti kedepannya mungkin Teraca bakal bikin kayak cake dari matcha gitu Moy. Tapi harganya nggak bisa murah sih. Tapi Ini segmennya siapa dong kalau misalnya harganya nggak murah? range-nya tuh mungkin sekitar 15 sampai 20 ribu gitu Moy. Oh, 15 sampai 20 masih masih kebeli gak? Masih. Setiap Hah? hari lah. Enggak, hair cookies aja berapa ya hair cookies ya? Oh, iya. 20 kan satu biji. Kita usahakan harganya segitu. Oke, bagus. Sekarang Dimas bisa bilang Steven bagi Deneng lu gimana gitu. Ya Magidengnya gimana? Jangan lemah lah kalau nggak ada Ardivan. Apa tuh? Apa-apa? Apa tuh? Sepil lah. Macam rasa Titar, apa? kamu titar Teraca langsung. Nah, kalau Dimas, kalau Steven serius, produk dia juga maca. Rezeki udah yang ngatur. Wede. Oh coba katanya Dwi Rama yang ngomong.
Ngomong Dia apa? udah pegang mic. Apaan sih? Ya udah ngomong. Gimana sama liputan? Dia udah pegang mic, kenapa dikasih dua mic? Soalnya Dwi ini yang apa? Yang suka ngirim-ngirim barang, yang ngirim-ngirim ke daerah Rajek Pasar Kemis gitu. Oh gitu. Ku eh tapi ingat sekali lagi, selama kalian baru merintis, semua job itu mesti dari kalian yang ngejalanin. Dari persiapan, dari konten, dari kirim barang apa segala macam sampai pada akhirnya kalian benar-benar stable. Ya, baru bisa punya big team. Oke. Cekil katanya mau tanya. Apa Kil? Apa Kil? Tadi mau tanya kan? Abis ini katanya Farid mau tanya. Teraca tuh dia oke apa ada tulisan kalau ini tuh bisa ngilangin lemak. Sementara pas gue nyobain matanya manis banget. Dari mana poin ngilangin lemaknya? Jadi kan gula itu kan sebagai energi untuk berolahraga. Jadi lo abis minum matcha itu dianjurkan untuk berolahraga supaya lemaknya hilang. Ya, resiko dia itu. Iya, berarti sebenarnya nggak boleh overclimb. Udah baik Moy. Ya, jadi enggak, bukan, bukan. Jadi gini, sekarang produknya nggak ada sih, tapi maksudnya kalau si biji ketapang sama si kerupuk SM, itu dia makanya ikut kegiatan yang dari Indakop itu ada nutrition fact. Artinya itu beneran, ya dicek sama tim labnya lah ibaratnya kayak gitu. Kandungan di dalamnya ada apa? Bukan sesuatu yang desain asal tempel. Enggak, itu beneran ada nutrition fact yang mesti diproses. Kita jangan sampai overclaim. Baik Moy. Baru kejadian beberapa hari lalu mau lihat tentang UMKM ya, ada jualan somai dia comot konten. Iya. Itu nggak boleh juga, walaupun cuma sekedar katanya gambar. Kalau kita bilangnya source-nya dari mana masih mending ya. Tapi kan orang kalau mau beli makanan kan lihat dari gambar ya. Kalian habis itu berekspektasi kan, ini makanan enak atau enggak. Benar? Ya. Kalau misalnya kalian gambar aja ngambil punya orang, ya nggak sopan lah, etikanya nggak ada kayak gitu. Berarti kalian menjanjikan sesuatu yang sebenarnya kalian nggak pernah bisa wujudkan. Termasuk kalian punya benefit. Artinya kan yang saya lagi sampaikan berarti itu sesuatu yang lagi anggapannya plusnya dari Teraca kan ya. Ya berarti arahnya bukan ke arah sana. Kalaupun misalnya mau dibilangnya yang zero lemak misalkan, ya zero sugar, boleh nggak salah. Tapi yang plain. Tapi you mesti keluarin plain flavornya. Ya, mau yogurt, mau Coca-Cola sekalipun, pada saat dia bilang zero kalori yang kayak gitu, dia kasih yang zero sugar ada pilihannya. Tapi habis itu di bio yang di highlight yang si zero kalori ini, silakan aja. Tapi ada bahwa salah satu menu yang si zero sugar itu, jadi benar-benar pure matcha sama air. Yang memang orang Jepang biasanya minumnya sebenarnya kayak gitu. Ini kreatif aja kita. Segala ditambahin strawberry, susu, oat, apa segala macam kayak gitu kan. Yang actually kalau orang Jepang sama kayak orang Cina lagi minum teh, teh pahit, nggak pakai gula, ya. Jadi silakan bikin yang zero flavor itu, yang plain ibaratnya. Jadi benar-benar matcha, kemudian pakai air 70 mili, udah. Siapa yang berani minum itu? Dipersilakan. Misalnya Syakil, gue mau yang zero lemak gitu kan, nggak ada kalorinya yang kayak gitu kan. Ya udah berarti yang plain. Kalau yang ada susu, ada gula kayak gitu itu udah pastilah. Dari susu aja itu udah ada gulanya. Ya. Kalian minum fresh milk itu ada gula, mayoritas juga gula. Makanya dia ada kasih Coca-Cola supaya waktu itu kan mulai-mulai arah hidup sehat. Si Coca-Cola ngeluarin zero zero apa ya? Zero sugar ya, zero sugar gitu kan. Karena dia mau tetap disukai oleh orang-orang. Karena orang-orang waktu itu misalnya udah mulai mengarah hidup sehat. Supaya tetap disukain, dia keluarin zero sugar. Kalian punya produk semuanya dipersilahkan untuk bisa mengarah seperti itu. Artinya kalian nggak lagi overclaim atau bohong ibaratnya gitu kan ya. Misalnya Cokocin,
Kan ini kalau si Syakil jaga makan banget kan. Ya berarti si Kak Ale tinggal keluarin zero sugar dari Cokocin. Bisa atau enggak gitu. Atau misalnya Teh Raca juga keluarin zero sugarnya. Termasuk misalnya Sanda. Dia punya minuman, keluarin zero sugarnya. Yang sampai pada akhirnya orang-orang setipe dengan Syakil akan membeli. Kan sekarang produk kalian yang diminum Syakil dikomplain kemanisan. Iya kan? Iya kan? Dia nggak salah, tapi memang standar lidah dia udah nggak tahan dengan gula. Actually makanya Kak Ale lagi bilang tadi kalau Mamu emang mintanya les apa kayak gitu-gitu kan. Karena level manisnya udah beda. Lebih rendah gitu loh, nggak kuat manis. Maka dari itu Syakil lebih baik bilangnya, guys supaya gue bisa menjadi customer lu, keluarin dong yang zero sugar. Nah baru keluar. Sanda juga kayak gitu. Misal, oh yaudah next week gue bawain buat Sakil. Nih zero, coba lu minum tenggak langsung. Rasanya hambar, tawar apa gimana gitu kan. Tapi ya si zero sugar akan menggait orang-orang yang seperti Syakil, yang jaga badan, yang anak-anak gym. Dia akan meningkatkan protein. Siapa tahu habis itu ada menunya ayam panggang. Ya, nah itu juga menarik. Oke, coba ada yang mau tanya lagi ke Dimas? Oh iya, ada yang mau tanya ke Dimas? Ya, ya untuk itu, nah, Ngomongin aja ntar ya itu mungkin nanti kita pikirkan dulu ya, kita akan omongkan dulu. Enggak, ya udah pasti sih, tapi kan cheesecake-nya ada macanya, dia warna hijau bukan warna putih gitu. gue sakit. Iya, paham. Seperti itu. Ada lagi? Nambah apa? Paling whipped cream, kalau nggak ditambahin regal sih. Ya, apa Steve? Ah, Iya juga sih, kayak manajernya deh. Soalnya dia yang apa yang sikap tangan gitu apa sih namanya? ya sedui ini. Mandor, mandor. Hama. Mandor, mandor. Cocok mandor. Si Dwi luntang-lantung aja sih. Dia cuma ngirim-ngirim, tahu ngirim aja. Iya, dan jawab sendiri ke dia. Tapi emang gue cuma ngirim-ngirim doang. Terus kalau ada yang mau collab bisa ke gue. Eh. Tapi sempet kemarin pas 17 Agustus tuh teman gue ngajak collab. Tapi sayangnya nggak jadi karena kayak Jadi gini, Kill. dia pengen Dia, ngadain event gitu. ya. Temen gue Serius. gue pengen ngadain event gitu pas Ya. 17-an. Nah dia itu pengen kayak Siapa dulu? Si tahu. Apa? Gue startnya siapa dulu? gue start. Iya. Bener. Iya, dan tamunya siapa dulu? Oh, dia pengen ngundang kayak Ajis Gagap gitu kemarin, temen gua. Nah, dia ngajak collab dengan Teraca. Terus gue cobain lah, suruh cobain produk gua dulu sama si Dimas. Gua ketemu, kita ngobrol-ngobrol, bahas gimana ke depannya. Udah disuruh coba tuh. Terus berapa hari pengen jadi, nggak jadi, dia ngebatalin. Gara-gara apa, Wi? Dia nggak ada omongan tuh kalau gue tahu sih. Kalau itu ada deh. Ya, Kurang cocok katanya, kurang cocok, kurang cocok. tapi pembagiannya pas itu tuh dia hanya menjual aja moy. Jadi konsepnya itu saya 60, mereka 40. Entah berapa berapa gelas yang mereka jual itu terserah mereka. Yang penting itu pembagiannya 60-40. Tapi mereka kurang cocok. Kurang cocok di harga atau di rasa? Di harga ya. Enggak, kalau kemarin kata temen gue tuh dirasa, dirasa, Oh, dirasa. dirasa, Oh, iya. rasa. Ya soalnya kata temen Dwi ini matcha saya agak kepahitan moy. Oh, oke, macamnya kepahitan.
Iya, karena selera orang emang beda-beda ya kayak gitu ya. Tapi mayoritas orang Indo justru sebenarnya emang cari yang manis. Nggak kuat yang pahit. Makanya yang premium-premium itu ibaratnya lebih kayak middle up karena dia suka pahitnya, cari pahitnya kayak gitu. Kalau misalnya customer segmentnya siapa? Ya berarti kan dari Dimas sudah ketahui nih bahwa mayoritas orang yang suka pahit itu misalnya siapa. Jadi udah tahu nggak mungkin akan bisa masuk ke arah sana. Oke, ada lagi yang mau coba tanya ke Dwi Rama? Iya, pegang keuangan finance-nya Dwi. Masih. Coba. Jadi Enggak, yang jawab coba Dwi Rama, coba Dwi Rama. Ya, masih. Jangan, ah, kagak, kagak gue catat. Yang penting lu jangan korup. ya, Apa gimana nggak dicatat? Di, kita catat itu mau translate-nya di grup. di Nanti grup, baru kita pindahin ke Excel, ya, kalau nggak ke arsitnya. Tapi ada beneran. Ada, beneran. Di grup ada. Ada di grup. Jadi dicatat ya Dwi Rama ya? Ya. Iya kan? Berarti nggak ada, dia cuma catat paling nggak di Google Sheet aja lah, di Info Sheet aja untuk rekapan-rekapan transaksi kayak gitu. Iya, ada template-nya. Jangan minta beli gue juga itu. Ya, mungkin Oke, ada yang mau tanya lagi ke Dwi Rama? ya si Dwi lagi free jadi tanya-tanya aja. Oke, kalau nggak ada kita kasih plus dulu untuk Tiaraca. Thank you. Nika kasih ke Kak Sabda boleh. Jadi tadi udah coba dengerin Cokocin, kemudian udah Teraca. Yang kurang lebih sebenarnya minuman yang beda tipis, hanya ya rasanya juga pasti beda sih. Dari warna udah coklat dan juga hijau kayak gitu ya. Tapi dari situ kita juga kurang lebih bisa melihat bagaimana konsistensinya. Contohnya kalau Cokocin, hari ini ada orderan berapa botol Kale ke Jakarta? 40 botol ke Jakarta. Siapa yang pesan? Amespa. Jadi konsisten itu yang penting yang Mamoy harap kalian bisa jalanin. Kalau misalnya Sanda, sekali lagi Sanda kalau misalnya dalam 1 2 minggu nggak bersuara nih dia punya produk, kita ambil aja le. Iya, mendingan le langsung le, ale aja jalanin atau enggak banyak nih yang mau jalanin atau jangan-jangan Steven yang bilang, Steven aja yang jalanin karena kalian butuh konsistensi untuk bisa mencapai titik kalian yakin. Sekarang kan pasti masih ragu nih. Ya makanya mesti dijalanin pelan-pelan. Ya di sini jangan sampai udah beberapa waktu bahkan sampai nanti KKP, skripsi dan seterusnya masih tetap nggak ada ibaratnya kayak gitu. Sampai jujur waktu minggu lalu Mamoy ke Salatiga sama Kadui kayak gitu sama siapa lagi? Sama Encon kayak gitu. Di hotel itu kasih welcome drinknya minuman itu. Dia namanya apa? Iya, telang gitu ya kan kamu namanya tefloh gitu kan susah ya tefloh. Tapi pas kita lihat minuman itu keingetan Sanda. Memang rasanya agak berbeda karena dia campur pakai jahe kayaknya ya. Soda terus jahe. Jadi maksudnya lebih seger karena kan itu buat welcome drink ya. Tapi si pakai bunga telang itu jadi maksud Mamoy, coba tolong kalian jalanin secara konsisten. Kalau misalnya Moy susah nih untuk jalaninnya atau gimana, sama seperti yang tadi siapa namanya? Anggi mau ngajakin Dimas collab. Berarti misalnya, Moy, untuk stand jalanin susah nih. Mau coba collab ya sama Kak Ale, berarti di RIC. Masuk ke menunya RIC. Berarti abis itu Sanda mesti stay di sana terus, Moy. Enggak, asal lu kasih tahu dan ada bahan yang ready, orang bisa ngejualin juga you punya produk. Itu berarti kan salah satu langkah untuk bisa menghidupkan kalian punya UMKM atau startup. Begitupun pada saat misalnya gini, waktu itu kan kita pernah nonton yang di GMT, nonton si Siwit, masih ingat? Siwit, iya, si apa sih itu Thailand, ya, iya. Jadi maksud Mamu gini,
Kalian udah ada produk, kalian nggak bisa stay here, nggak bisa ada berdiri sendiri, kalian collab, ya kan? Sama semua produk yang ada di Alfamart, di Indomart, di Superindo, di Hari-Hari, di Grand Lucky, dimanapun itu, kan orang punya produk, dia taruh untuk collab kan? Artinya kalian juga mesti jalanin kayak begitu, simpelnya. Misalnya si Teraca, oh iya nggak bisa, gue sendiri atau gimana? Ya udahlah taruh misalnya di UR Mart. Karena misalnya kalau di RIC punya produknya juga, tapi kalau punya dia udah dibotolin taruh di UR Mart, silakan. Kalian tahu Sari Roti puluhan tahun konsep dia kayak gimana? Dia nggak punya toko kan, tapi dia naruh di toko orang. Jadi supaya kalian bisa lama-lama bisa berdiri sendiri. Awal mula kalian belum bisa belajar berdiri, ya bersandar dulu sama orang lain. Jadi mulai cari jalan, misalnya Sanda sekali lagi contohnya, oh ya udahlah collab sama Kak Ale, coba join Kak Ale, masukin menu. Aku ya ke sini gini-gini apa segala macam, mau konsepnya mau gimana, mau 60-40 atau apapun itu terserah. Tapi ada kolaborasi yang sampai pada akhirnya menarik Sanda untuk bergerak. Sekarang kan nggak bergerak ya Sanda ya. Sayang sekali ya kalau mau jujur suka sama produknya Sanda karena balik lagi kearifan lokal dia ada. Ya, untuk bisa ada ciptakan value-nya bisa lebih mudah gitu loh. Kayak semacam teh rosella tahu? Bunga rosella ya kalau nggak salah yang warna merah apa kayak gitu. Itu sama kurang lebih kayak gitu. Atau bahkan kalau teh Cina kan dari daun, misalnya di Cina itu paling terkenal misalnya olong, teh olong kayak gitu kan, ya, ya bunga-bunga daunan kayak gitu lah yang pahit gitu. Nah ini bunga telang kan emang udah ada di Indo, bisa menjadi khas banget gitu loh untuk Indonesianya itu sendiri, kayak gitu. Ya Sanda, minggu depan mau warning lagi, Sanda, lama-lama teh flow jadi teh telang, ya. Kalau tidak ada kehidupan. Mama mesti push kalian untuk kaliannya merasa terdesak dan bergerak. Karena kalau nggak ada desakan, kalian nggak gerak. Kalian kayak berada di zona nyaman. Ya, sekarang mama lagi push kalian, tujuannya untuk kebaikan kalian supaya kalian mau bergerak. Untuk yang bis Gen 4, mama berharap kalian bisa pepetin Mamoy di luar jam kelas. Anytime, anywhere, boleh chat-chat juga. Boleh tiba-tiba di-add Mamoy ke dalam grup kalian atau apa untuk sharing kalian punya project pelan-pelan. Ya, misalnya dari Sultan mau collab sama siapa atau misalnya dari Amel atau yang lainnya itu dipersilakan atau teman-teman yang ada di online juga dipersilakan, tapi intinya sesuatu yang bisa mengarah dan mendukung kalian punya kegiatan supaya enggak stagnan gitu loh. Oke, dipahami ya? Oke, bagi Dendeng minggu depan mau tanya lagi ya kabarnya ya. Apakah berubah menjadi bagi ayam atau Allah, Steven sekarang lagi mau ngincerin temen-temennya punya ya, dia mau jadi kompetitor. Boleh, boleh. Lele itu disukai banget sama orang Indonesia. Makanya pecel lele banyak banget di pinggir jalan ya. Terus favoritnya pasti buntutnya. Siapa yang suka buntut lele? Tuh, pada berebutnya buntutnya ya kan? Enak banget sampai kayak gitu. Itu bisa aja, dia tambaknya, dia makanannya. Bisa aja, atau bahkan misalnya dia mau bikin kerupuk lele, dipersilakan. Tahu kerupuk udang? Tahu? Tahu. Silakan bikin kerupuk lele. Tahu kerupuk ikan tenggiri tahu kan? Kerupuk ikan lele udah ada belum? Dipersilakan, Steven. Boleh, nanti collab sama kerupuk SM. Collabnya apa? Karena dia udah punya alat-alatnya. Alat alat apa ya? Seal sama yang buat itu ya spinner buat buat garingin. Jadi minyaknya jatuh semua lah ibaratnya gitu. Si kerupuk SM udah punya alat-alatnya. Ya. Jadi yang misalnya kalian rasa kalian belum ada dipersilahkan. Misalnya kayak Sanda. Sanda kan repot nih pakai botolan. Collab sama Kale karena Kale udah punya itunya. Seal, seal, ya seal yang kayak gitu punya juga. Berarti silakan collab. Ya, supaya kalian nggak sendirian. Termasuk si Anggi dan kawan-kawan nanti ya udah kalian collab dulu masuk RIC. Sampai pada kira
kalian bisa gak bernafas dan memiliki ruang di kampus ini dulu sampai pada akhirnya mulai berani keluar. Oke? Jadi yang sudah ada, fasilitas dan equipment yang ada di sini kalian manfaatkan sebaik-baiknya, kolaborasi karena nggak akan bisa sukses kalau sendiri-sendiri, itu semuanya mesti kolaborasi. Bahkan kalau kalian sampai bilang, oh yaudah mau bikin saingannya misalnya Pandopo Catering atau apa, mau ya persilahkan selama kalian mau dan bisa bergerak. Yang bikin sedih apa? Kaliannya nggak mau bergerak. Jadi mendingan kalian collab. Contoh yang kok lagi collab jalan itu salah satunya adalah si Pandopo Catering collab sama kreatif desainnya Kak Bintang. Kayak waktu lalu, Mami lupa tanggalnya, ada yang pesen Pandopo Catering di Perum buat acara nikahan, kemudian collab sama kreatif desain buat dokumentasinya gitu, foto-foto. Terus biasanya kalau Kak Sabda jalanin undanganku ya. Ya, jalanin undanganku, dia collab sama yang punya tenda-tenda pernikahan. Karena nggak bisa jalan sendiri kan, mesti collab. Kalau misalnya si Amel tiba-tiba suka make upin orang, ya yuk mesti collab, udah tahu sama siapa, nggak mungkin sama misalnya Bagi Dendeng kan collabnya. Tapi collabnya mesti sama siapa, misalnya sama Kak Sabda yang undanganku atau yang punya tenda-tenda, biasanya orang-orang pada collabnya kayak gitu kan. Jadi semua mesti collab. Termasuk yang si Teraca misalnya, oh iya mau collab lah sama si Bagi Dendeng, ada gurih ada manis, pas misalnya gitu. Atau sama kerupuk ikan lelenya Steven. Jadi nyemil-nyemil gitu kan, kerupuk-kerupuk lele, terus minum. Itu juga bisa. Oke. Atau nanti ada yang, tapi Opung lagi nggak hadir karena Opung lagi ada kegiatan di tempat lain. Dia lagi jalaninnya adalah fotoku. Fotoku. Kan waktu itu kalian ada tuh yang lihat yang foto foto apa foto booth kayak gitu kan. Tapi dia akan jalaninnya di santai untuk buka foto studio. Jadi bagi kalian yang misalnya mau collab juga, joinan bareng Opung atau gimana, itu silakan dipersilakan. Tapi konsepnya adalah Mamoy lagi mengharapkannya dan selalu menuntunnya adalah untuk kaliannya bergerak. Enggak bisa cuma di awang-awang gitu. Sekarang mesti gerak step by step. Ya, Farid ya. Minggu depan Mamoy tanya ya, Farid usahanya apa ya? Mau menciptakan apa ya? Oke, Farid. Atau bareng sama Syakil? Cireng, cireng, dia cireng. Tapi bener gorengan. Kenapa? Ada yang pernah ke Grand Laki? Pernah. Si Dimas mainnya jauh ya. Ya udah gini, ada yang pernah ke Alfamart? Pernah. Di depan Alfamart ada apa? Tukang gorengan, bener. Rame terus apa enggak? Artinya orang-orang itu udah, kalau di Indonesia kebutuhan itu udah ada. Kalian tinggal cari pasangan. Misalnya, yaudah gue jualan gorengan. Ya yuk cari minimarket. Bagi hasil, karena kan naruh di situ mesti bayar ya. Misalnya bayar lahan atau apa ya, intinya itu tergantung ketentuan masing-masing. Tapi ada pasangan. Kan di dunia ini kita nggak bisa hidup sendiri kan. Misalnya Syakil punya pacar, nggak diakui ya, ya ampun Syakil. Oke, oke. Tapi intinya sekali lagi supaya kalian ada gambaran, kalian silakan mencari pasangan. Pasangan kalian punya usaha, ya. Kalau mau jualan gorengan, boleh. Tinggal cari tempat mana yang rame, kalian nongkrong di depan ya. Eh, Kanbo bukannya udah ada gorengan? Ya, intinya kalian berusahanya yang kayak gitu. Karena Mamoy pernah kok beli molen online, Mamoy pernah melalui Shopee dikirim dari Bekasi pakai Lalamove ya, same day. Ya, pakai Lalamove. Nyampe ya masih agak beku-beku karena kan dia packing beku dan pakai apa bubble dan lain-lain lah kayak gitu ya, biang es kayak gitu punya.
Dan itu enak, termasuk mama pernah beli dari Bekasi juga, itu kebab, kebab beku juga. Jadi kita tinggal goreng gitu lah ibaratnya. Ya itu kan dia lagi jualan gorengan kan. Kalau mau makan langsung ya datang ke lokasi dia, tapi dia juga jual yang bekunya, frozennya. Jadi emang orang Indonesia udah cinta gorengan kan. Yang kebab itu jujur enak sih sama si molen. Molen molen pisang gitu. Kebabnya bukan kebab yang besar pakai sayuran gitu ya. Jadi dia kayak sebenarnya kebabnya segini, isinya cuma mayonaise sama satu slice, oh iya, ham kayak gitulah. Jadi kalau misal kayak gorengan udah tahu goreng, tempe goreng, cireng apa itu emang udah khasnya. Pasti ada yang beli. Karena ada customer segmennya bahkan dari segi usia juga lumayan luas ya. Oke, Farid kalau mau buka gorengan silakan. Ya, nanti mungkin gorengannya bisa hal lain. Pernah makan bayam pakai tepung? Apa di mana? Baru kemarin. Iya, bayam. Ah, di mana makannya? Di UR Mart. Di piring. Oh, itu yang dari Mamo ya? Ya, ya, ya benar disuruh makan, benar-benar. Ya, jadi maksud Mamoy, oh udah ada nih bayam pakai tepung goreng gitu kan ya? Gue mau bikin kangkung lah atau gue mau bikin apa? Itu kan boleh kalian coba. Ya, intinya maksudnya untuk kalian ada segmen yang makan. Selama ini kalian kan pasti mikir cuma sayur bayam misalnya gitu kan. Tapi ternyata si bayam digoreng ya dimakan juga sama Farid. Ya kan? Bayam aja dimakan apalagi ayam goreng. Oke, so ada yang mau coba tanyakan? Sambil minggu depan Mamoy akan menanyakan kebangkitan dari produk-produk yang lama dulu. Sambil menunggu juga untuk anak-anak BIS Gen 4 bisa sharing lebih dalam perihal produk-produk yang lagi mau diciptakan. Kayak gitu. Oke? Jadi Sanda, Steven, atau bahkan ada Here Cookies, kemudian ada Taraca, kemudian ada si burger nasi ya. Apa ya namanya ya burger nasi itu ya? Iya, ya. Intinya itulah ya. Termasuk yang si Syakil punya, si Salat apa kayak gitu. Itu mau minggu depan tolong nyatakan nyawanya masing-masing ada di titik mana kayak gitu. Apakah lanjut atau mau ganti tapi untuk bisa disukseskan. Dan jangan lupa minggu depan Mamoy akan lihat dari assignment yang tadi awal untuk bisa dilihat kalian udah mulai cicil atau belum kayak gitu ya. Oke, setuju Farid? Setuju. Ada yang tanya gak Kak Sabda di online? Gak ada. Oke, dari Mamoy cukup sekian. Dari Kak Sabda atau Kak Dwi ada yang mau tambahkan? Dari Steven ada yang mau ditanya? Nggak ada. Jangan lupa besok ada kegiatan ke OCBC One Space. Bisa menjadi pengalaman baru juga untuk belajar bareng dengan pihak eksternal dan juga perbankan. Kalau tadi misalnya Steven juga tanya perihal software atau tools yang digunakan oleh Teraca tentang keuangan seperti apa, besok juga bisa menjadi literasi keuangan untuk kalian mempersiapkan proyek-proyek kalian kayak gimana atau bahkan melihat hal-hal lain lah gitu ya. Biar lihatnya nggak cuma ruangan ini terus atau kampus ini terus doang kayak gitu. Yang sopan ya. Yang di materinya yang dari OCBC, tapi actually pada saat lagi pertanyaan, kalian sebenarnya bisa nanya kemana aja dan mengkaitkannya sih. Ya, salah satu contohnya gini, yang lagi happening itu kan kurang lebih kayak tentang KPR ya. Sekarang itu kalian tahu dana dicairkan oleh Menteri Keuangan 200 triliun? Tahu kan ya? Nah, kalian bisa tanya tentang pandangan mereka bagaimana, tapi kan yang disuntik dananya itu yang bank-bank pemerintah. Nah, dari sisi swasta seperti apa untuk bisa mensupport UMKM kayak gimana? Ya. Jadi pernah waktu itu yang dari PC kalau nggak salah mau coba ke BNI untuk dia punya modal ya
berarti peminjaman gitu kan. Itu memang agak sulit dan belum sukses kayak gitu kan untuk cari modal. Ya mungkin setelah ada si dana 200T itu bisa lebih mudah untuk UMKM seperti kita mendapatkan pendanaan untuk mendapatkan modal. Paling yang dijamin apa ya, KTP, NIB, yang kayak gitu kan ya. Yang legal-legalnya lah. Makanya Mamoy mengharapkan kalian biar lebih serius, nggak bisa cuma sekedar punya produk atau punya link sosmed misalnya bagi dendeng tapi nggak ada legalnya. Ya karena anggapnya kayak nggak lagi serius nih kayak gitu. Oke ya. Sanda minggu depan hidup kembali ya. Hidup kembali. Oke, so dari Mamoy cukup sekian untuk minggu ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya. Tuh, ini Pak M. Ini kayaknya online semua sih. Nggak ada semua. Nggak ada di sini.